alat tempur aku tuh selain itu kalau nginep ya, aku tuh punya minyak kayu putih atau minyak telon itu harus ada. Karena kalau enggak aku nggak bisa mandi. Nggak bisa mandi? Mandi pakai minyak telon. Iya. Sumpah itu di arrange, aku nggak tahu. Oh iya. Aku nggak tahu sekamar sama siapa. Tapi kalau emang tahu mau nggak? Halo, Bestie, welcome to the Ear Show. Let's talk about everything. Halo, hari ini kita punya Neona Ayu. Iya. Apa kabar? Iya, dan anak Gen Z loh, Bu. Bajunya sih mewakili, tapi kok fisiknya agak iya. Kamu apa kabar? Aku baik, Sibuk apa? alhamdulillah. Kamu munculmu di FYP aku loh. Masa sih? Iya, aku aja kalau ngeliatin suami aku anteng banget. Aku lagi ngeliatin Neona Ayu. Iya kan biar anaknya cantik kayak gini, Bu. Kan aku punya anak cewek-cewek, biar cantik kayak Neona. Aku baru selesai syuting film sekitar 2 bulan yang lalu. Terus kita juga lagi persiapan buat rilis film. Jadi ada promo-promo. Terus kita juga baru press con kemarin. Terus ya apa ya? Itu sih paling kesibukan aku. Sibuknya lumayan banyak ya jadi pemain film. Iya, sekarang sibuk ya. banget sih. Kayak aku juga sibuk banget kok. Sibuk ngapain? Ngeliatin orang kerja di story, Bu. Ini orang kerja semua. Saya gitu. Bener. Tapi memang ada suatu hal yang beda dari Mimin dengan Neona ya. Apa sih, Bu? Kalau boleh Neona tahu? ini punya seorang orang tuanya, ibunya public figure ya. Iya, mama Kamu penyanyi juga. ngerasa ada ini nggak sih suatu hal yang beda atau kamu ngerasa punya privilege nggak sih? Kalau ngerasa punya privilege sih pasti ya, tapi aku jadiin itu bukan kayak sesuatu yang aku sombongin, tapi aku pakai privilege itu sebaik mungkin. Jadi nggak cuma dari privilege orang tua, tapi juga dari potensi bakat aku sendiri. Iya, kalau Mimin privilege-nya apa, Min? Aku privilege yang penting kerja di The Iris aja deh, Bu. Kak Neona kan aku kan nggak punya, maksudnya aku kan ibu aku nggak artis gitu, biasa aja ya. Maksudnya kalau Kak Neona sendiri punya ibu artis dan terkenal banget ya kan, Bu. Maksudnya tuh ketika punya ibu seorang artis, kamu gimana sih? Maksudnya jadi lebih susah nggak sih, Bu? Iya, maksudnya beban nggak gitu? Alhamdulillah enggak sih. Aku nggak pernah ngelihat mama sebagai kayak maksudnya aku selalu lihat mama sebagai patokan aku, tapi aku nggak pernah merasa terbebani punya mama yang berada di industri yang sama kayak aku gitu. Dan kamu memang percaya dengan kualitas kamu sendiri, potensi yang kamu punya loh. FYP mulu, Bu, anak kamu, buset. Apalagi itu, stay chill. Kamu nggak gitu ya? Nggak ada kayak gitu, kayaknya ada dilebay-lebayin kadang ya. Sorry, maaf ya. Berarti kamu sama mama satu bidang, sama-sama mulai di Musik ya? iya. Musik. Itu kenapa akhirnya mau terjun juga? Apa karena memang mama di situ atau kemauan sendiri atau gimana? Emang dari kecil aku sama kakakku tuh udah kelihatan sebenarnya kita suka nyanyi. Terus karena kita sering nemenin mama perform kemana-mana, jadi kita pengen ikutin jejaknya mama. Nah gitu. Iya. Ada nggak sih momen-momen seru kayak nemenin mama waktu itu manggung? Pernah nggak ada momen-momen yang kayak nggak mungkin terlupakan jadi pengen ikutan nyanyi juga gitu? Ada nggak? Kalau tiap nemenin mama manggung tuh aku pasti kayak amazed banget sama mama. Terus juga nonton mama konser, nonton mama, pokoknya nonton mama aja sih. Aku jadi merasa kayak terinspirasi, pengen gitu. Iya. Berarti kamu di umur berapa sih mulai kayak aku mau nyanyi kayak mama gitu? Pengen nyanyi, suka nyanyi tuh sebenarnya di umur 2. Tapi tahun, iya. Single pertama aku tuh kalau nggak salah umur 4 ya. 4 atau 5. Ampun, Bu, 4 tahun udah punya single, Bu. Ya udah 4 tahun kita masih main bekel ya? Kamu udah ngeluarin single. Ya ampun, keren banget sih. Waktu itu lagunya tentang apa? Waktu itu lagunya tentang pesta sekolah gitu. Sama ada lagu duet sama kakak aku namanya Selimut.
Oh, selimut lucu banget. Enak ya aku punya emak penyanyi dikasihnya lagu gitu ya kan. Kalau kita dikasih nasihat ya tiap pagi. Iya kan, kerja lo gitu. Menjadi apa lo gitu. Iya. Tapi kan itu namanya nasihat ya. Kita dapat nasihat dari ibu juga ya. Kalau kamu kan karena di bidangnya sama, pernah nggak mama tuh kasih nasihat? Jangan begini-begini ya, atau nanti begini gitu. Ada nggak? Kalau nasihat gitu pasti ada sih, apalagi kan maksudnya kita di industri di mana lingkungannya tuh kayak mungkin nggak semua kita bisa kayak kontrol gitu. Betul banget. Jadi mama selalu ingetin aku untuk apa ya, lebih ke bisa jaga diri sih. Bisa jaga diri. Dan kelilingin diri dengan orang-orang yang baik. Yang baik, betul. Berarti kamu waktu itu tetap sekolah atau homeschooling jatuhnya? Aku nggak pernah homeschooling. Oh, nggak pernah homeschooling? Nggak pernah. Jadi aku full sekolah dari kecil. Gitu. Kalau sama Kak Naura, sedekat apa sih kalian? Kita deket banget sih. Karena kita selisihnya sebenarnya 4 tahun. Tapi kita deket banget sih, Bu. Iya. Oh, 4 tahun bedanya. Jadi aku sama kakak-kakak aku tuh beda 2 tahun jaraknya. Terus aku sama adik aku beda 12 tahun. Oh, beda 12 tahun? Iya, adik aku. Aku sama kakak deket banget sih. Bener-bener kayak best friends banget gitu. Suka curhat-curhatan dong? Suka. Apa sih yang dicurhatin? Banyak banget. Apa ya, kalau kakak adik tuh curhat pasti tentang pertemanan, tentang cowok kan, terus tentang ya kehidupan banyak kita. Hal ya. Iya, banyak hal aja sih. Coba kita lihat yuk, kira-kira video apa yang FYP di handphonemu ya? Pasti yang itu. Coba. Aku suka banget tuh itu. Masa sih kayak gini ya, kamu viral banget video ini. Kibasannya itu loh, kibasannya itu loh kuat. Boleh nggak sih diajarin? Ini Mimin soalnya dia sering banget ajarin dong, mau dong. Gimana tuh? Ajarin aku kibasannya tuh gimana supaya bisa FYP gitu, coba. Kibasan biar FYP sebenarnya tuh nggak ada kayak apa ya, teknik khusus sih. Gen Z gitu ngomongnya. Iya. Aku di samping kamu ya, karena udah mirip banget sama Naura kan. Jadi Udah mirip kayak banget sama sih. banget gitu. Oke. Coba ya. Asikin aja sebenarnya, goyangan kepalanya tuh harus kita rasain. Mantep keluar itu. Let's go. Oke. Lagi. Coba musik ya. Ya ampun. Oke. Aku Naura ya. Harus kibas. Wow. Gitu. Keren banget loh. Keren banget. Aku mau nanya sama Neon, aku mau nanya gimana sih, gimana rasanya tiktokan sama kulkas 2 pintu? Bagus pertanyaannya, bagus banget. Berasa dingin nggak? Maksudnya kulkas 2 pintu tuh gimana? Iya, ini kayak sayang. Iya. Tapi yang penting nggak jauh beda tadi sama Naura kan, gerangannya kan. Asik kok tadi, asik banget sumpah. Asik banget bro. Melet itu nggak kuat tuh. Kenapa sih aku juga penasaran kenapa yang FYP di TikTok tuh cewek-cewek kok joget pasti lidahnya keluar ya kak? Iya, kenapa ya? Kalau Iya kan, pasti kayak kalau cewek kan gitu ya. Sekarang dikit-dikit melet gitu, kedip-kedip mata gitu ya kan. Apa ya? Itu kira-kira berapa kali latihan ya? Itu kita karena keseringan nge-scroll terus kayak videonya muncul mulu, jadi kita kayak ayo bikin gitu. Terus iseng, terus post, terus tiba-tiba pada kayak statue gitu. Iya, viral banget itu Bu ya. Emang sih. Sering banget bikin tiktokan berdua sama Kak Naura. Lumayan sih, maksudnya kalau kita lagi pengen aja, iseng gitu kita post. Tapi suka berantem gak sih, kan yang kita lihat kalian tuh akur gitu. Berantem sering? Jujur, aku sama kakak-kakak aku tuh jarang berantem. Aku malah lebih sering berantem sama yang cowok. Oh, yang beda 2 cowok. tahun. Iya. Kayak lebih kayak kembar sih sebenarnya. Kembar tapi ada selisih 2 tahun. Kalau sama kakak aku Naura enggak sih? Enggak. Tapi kamu kalau di dunia acting baru atau dari kecil juga?
Aku udah pernah main film dari tahun 2017 kalau nggak salah, nama filmnya Flight 555. Terus sebelum pandemi aku ada film juga, tapi setelah pandemi ini terus di umur yang sekarang baru film yang nanti bakal rilis. Oh, jadi ini pertama kali project setelah sekian lama ya? Iya. Wow, keren banget. Ada kesulitan nggak Kak? Kan maksudnya ini udah lama banget kamu main film waktu itu di umur Terakhir tuh umur berapa ya? Kayak 10 ya? Oh, masih 10 tahun. Terus sekarang main film lagi ya, Bu ya? Kesulitannya apa tuh, Kak? Kesulitannya banyak banget sih. Apalagi maksudnya kan semakin di umur segini kan masih ada rasa jaim kan. Terus tantangannya banyak banget, apalagi ini film horor pertama aku. Terus di sini aku juga diberi kepercayaan untuk lakuin adegan-adegan yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Kayak di film aku nanti ada adegan jungkir balik, terus ada kesurupan, gitu-gitu. Terus baru sih aku pertama kali di sini, jadi itu sih tantangannya. Kamu gimana caranya kesurupan? Aku workshop. Ada workshop ya di kayak sama acting coach gitu. Kalau nggak salah 3 sampai 4 kali aku workshop. Terus kita coba nyari suara yang paling cocok buat dikeluarin sama aku pas di sini tuh. Gitu. Iya. Saat dirasuk. Itu kesurupan termaksud acting yang paling sulit nggak sih, Kak? Termasuk sih. Sulit kan ya? Tapi kalau aku lebih sulit yang emotional sedih gitu sih, dibanding yang kesurupan. Yang teriak-teriak mah gampang ya, kalau sedih kan ya Bu ya, kalau sedih susah banget tuh. Tapi pernah ada ngelihat beneran nggak, Kak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kan itu lebih takut. sulit. Lebih sulit ya, Bu. Karena kan maksudnya kita disuruh kesurupan, terus gimana caranya kesurupan kita belum pernah lihat, ngerasain aja kagak pernah. Iya, jadi aku lihat dari film-film lain juga sih untuk jadi inspirasi dan gambaran aku gimana sih. Betul. Tapi seruan nyanyi atau acting? Jujur aku lebih suka nyanyi sih. Lu suka nyanyi? Iya. Nggak tahu, capek juga sih sebenarnya. Iya. Nggak disuruh teriak-teriak tuh jungkir balik gitu ya. Halo Kak Mimin, silakan. Selamat datang. Wow, tunggu Marcella Daryanti akhirnya datang. Iya, tadi kita ngebahas Mbak privilege memiliki orang tua yang sama-sama public figure juga. Mbak juga kan sama. Ada nggak waktu itu pas awal masuk ke dunia entertain juga merasakan privilege itu? Iya, sebetulnya sih kalau dibilang privilege otomatis ya pasti gitu, alhamdulillah. Karena kita punya akhirnya dalam dunia yang sama dan mama itu lebih dulu, pasti kan kebetulan aku sama-sama dalam dunia acting. Nah pasti kan otomatis A to Z gitu ya, bagaimana rules of the game, bagaimana peraturan di lapangan, bagaimana kita harus menjaga profesionalitas, bagaimana juga kita mendalami sebuah peran, pasti kan connected gitu, pasti dia sudah tahu semuanya gitu lebih dulu. Jadi ketika aku decided untuk mencoba dan akhirnya masuk, kita jadi punya privilege untuk kita bisa bertanya setiap hari, setiap waktu gitu pada orang terdekat yang ada di rumah. Itu sih privilege. Enak ya, bisa belajar langsung sama Iya. orang terdekat. Iya, gratis lagi. Gratis lagi. Walaupun pada awalnya itu sebenarnya kan biasanya kita kayak mama nemenin mama syuting gitu kan ya. Kalau waktu ke sekolah suka diajak. Tante, anaknya kita ajak syuting ya. Aku tuh yang kayak big no banget. Oh, gitu, mau anaknya kan nggak mau. iya. Aku tuh dulu nggak mau yang memang nggak kepikir sama sekali, justru akan sama mama karirnya gitu. Terus kenapa akhirnya Terjun. Waktu itu lagi nyebrang sekolah. Terus kemudian ketemu di stop sama ada namanya Sabto. Dia tuh kayak one of casting director Indonesia tuh, sama Rudi Sujarwo. Terus pada saat itu perfilman di Indonesia lagi mati suri kan, dan di stop terus dibilang ini dia nih Shelly kata Mas Rudi gitu. Jadi terus ditawarin langsung main film Bintang Jatuh pertama kali banget. Wah itu Terus aku ya main film aku gitu. Ya nggak tahu, tanya mama dulu, aku gitu jawabnya. Tapi yang pasti aku nggak mau bolos sekolah, dan ya tanya mama gitu. Oh masih sekolah berarti masih SMA, masih pakai rok abu-abu, 3 SMA. Udah 3 SMA. Terus abis itu ditanya ke mama, kata mama ya terserah anaknya gitu. Terus ternyata yang main teman-teman juga, waktu itu ada Dian Sastro, Indra Birowo yang main di sini juga. Itu deh ketemu pertama kali, Sir Gary.
Terus abis itu ya diceritakanlah semangatnya gitu, pengen menghidupkan filman Indonesia kembali dan lain sebagainya. Jadi film itu masih indie banget pada masa itu sebelum ada Apa Dengan Cinta dan lain sebagainya tuh. Terus kemudian ya udah aku bilang ya udah deh kalau gitu coba aja for fun, want to know kayak apa sih acting itu gitu. Coba jadi iya. Hati-hati dalam mencoba-coba. Iya, bisa keterusan. Iya. Suka lagi ya kan Bu. Iya benar-benar. Berarti sama Mama juga diizinkan pada saat itu ya Kak? Mama diizinkan asal nggak ganggu sekolah kalau dulu gitu. Ya kan udah kelas 3 SMA ya, kayak bentar lagi udah lulus ya. Iya. Keren banget. Bu ada artikel. Oke, coba kita lihat artikelnya. Apakah ini? Tuh, cerita Marcella Zalianty alami OCD. Anak ungkap makan di restoran harus bawa sendok dan garpu sendiri. OCD. Kok tahu sih ini? Ini artikel asli ya. Asli ya. Buatan ya. Awas ya buatannya. Ini gimana ceritanya? Gosip. Sumpah, tapi selama di lokasi syuting sebenarnya Tante Marcella tuh banyak banget loh. Kayak momen-momen dimana aku di situ kayak wow. Apa tuh? Menjaga kebersihan banget. Kayak tiap kita masuk ke ruangan, kita masuk ke set gitu, ada 3 semprotan yang beda untuk nyemprot ruangan kayak, maksudnya apa sih kayak ada yang buat pengharum, ada yang buat iya ada yang buat disinfektan, beda-beda. Terus iya makanan bawa sendiri, Tupperware, sendok, garpu. Terus kalau ada yang kayak misalnya ada yang tumpah dikit itu harus diberesin bener-bener sampai bener-bener rapi banget. Kok bawa damkar simpel deh. Kakak ini capek. Keren banget ya. Bawa-bawa. Satu tas tuh isinya cuman buat Perlengkapan keperluan ini Makannya. Oh gitu. Iya, jadi aku kayak oh my god. Wah, perfeksionis banget. Iya. Kak, itu ngerasa sempet maksudnya, ih kok capek gak sih begini gitu loh Kak? Maksudnya itu kalau aku sih enggak, cuma mungkin orang-orang yang di sekeliling aku bisa lelah. Iya. Yang jadi asistennya sih kayaknya agak banyak. Iya, bener-bener. Harus yang udah tahu banget, kalau enggak pasti dia gitu bingung deh bawaannya, ada yang lupa aja setiap hari. Itu dari dulu Kak? Aku sebenarnya dari dulu, cuman begitu pas zaman COVID itu it's getting worse. Oh iya. Tapi Mama pernah bilang ini anak emang dari kecil nih katanya. Oh gitu, udah kelihatan tuh. Kelihatan. Jadi kalau katanya di rumah, kalau setiap ambil gelas dari lemari itu dicuci air panas mendidih. Mau sendok dia mau makan dicuci. Aku bilang jadi ini penyakit ini dari mana Mah? Saya bilang gitu kan, dari kecil kan nggak tahu ya hari kayak gitu. Terus kalau ke kamar mandi juga yang agak gimana lantainya, aku tuh kayak jinjit-jinjit atau pakai sendal karet gitu. Tapi pernah nggak yang Terus paling baju parah apa yang harus kayak rapi gitu susunannya gitu-gitu. Tapi kan susah Mbak, kadang kalau bisa di lokasi, apalagi kan kita film horor, kadang di hutan, kadang Aku tuh sebenarnya nggak, karena gini, aku kalau pengalaman di mana, maksudnya gini, aku dimanapun medannya aku menyesuaikan. Tapi yang penting aku membawa peralatan tempur aku sendiri. Yang ditanya, pernah nggak alat tempur itu ketinggalan? Nah, Pernah. terus itu pasti sebete mungkin itu. Enggak, alat tempur aku tuh selain itu kalau nginep ya, aku tuh punya minyak kayu putih atau minyak telon itu harus ada. Iya. Karena kalau enggak aku nggak bisa mandi. Nggak bisa mandi. Mandi pakai minyak telon. Iya. Saya pun bingung seperti kamu. Kok bisa minyak kayu putih buat mandi? Setelah mandi, jadi kayak anak bayi kan kalau habis mandi kita pakai. Dari kecil Mama selalu pakein kan. Dan Kakak sampai Sampai sekarang. sekarang. Jadi kalau lihat tas mandi aku, itu istrinya tuh pasti ada kayu putih atau minyak telon. Shower nggak dibawa sendiri tapi ya. Ya repot. Ya Allah, Dulu nggak mandinya pakai air itu kan, air kemasan. Air galon. air kemasan. Iya gitu. Jadi pokoknya anduk, sarung bantal, selimut gitu. Kalau nginep, Tapi pas ketinggalan Kak. kalau ketinggalan, Heeh. gimana caranya dikirim? Bete. Atau beli, Oh, cuci sendiri lagi ulang. Oh dicuci dulu. Ini yang paling Kayak kebiasaan aja sih, yang kayak harus kita interview adalah
ART-nya. Sama asistennya. Iya. Sama Neona karena dia ada di sampingnya pada saat apa syuting film. Kebetulan kita kamarnya berdua kan. Oh, kenapa berdua? Neona gimana? Ruangannya bukan kamar tidur, iya, bisa. ruangan syuting. Nah, gimana? Iya, jadi aku Kamu nggak boleh berantakan dong. Mungkin karena dia ngelihat di ruangan syuting itu kita berdua kan, pas bukti nginep dia nggak mau sama aku. dia pas nginep yang Kita kan itu. nginep, kamu kan datang duluan kan ya Prabu di Sumpah itu di arrange, aku nggak tahu. Oh iya. Aku nggak tahu Iya, iya. sekamar sama siapa. Tapi kalau emang tahu mau nggak? mau aja. Oh, mau. Mau lah ada orang yang Aku lihat sih kayak selama di balik layar pas syuting tuh sebanyak apa alat tempurnya Tante Marcella. Banyak banget. Sekarang bawa Kak? Bawa loh. Bawa dia. Terus pas yang isi perlengkapannya itu nggak boleh jauh dari set. Jadi misalkan ini sofa nih, terus itu kameranya. Ya tasnya harus diumpetin di sebelah sofa. Iya, jadi nggak boleh lebih belakang daripada kamera. Iya, Harus diumpetin di suatu tempat. di kolong nih sampai hilang. Ada yang hilang jadinya. Oh iya. Ketinggalan maksudnya. Ngumpet di bawah bantal kan di set. Ada satu. Ya Kak, ampun. tapi ada nggak orang terdekat yang kayak komentar gitu kayak Komplain. iya, Suami. misalnya adik, oh suami. Tapi lama-lama gue mati nih semua. Tapi padahal enak ya Neona ya kalau ada di samping beliau ya kan. Iya, Jadi jadi kitanya terjamin terjaga ya. dari kabar. Iya. Yang udah ini nyawa kita Anyway. belum ngasih minum. Ya ampun jadi lupa. Sebentar. Sorry ya Mbak ya, tadi kita lagi asik tiktokan soalnya. Tadi tiktokan Iya, ya. tiktokan. Mbak Marcella suka tiktokan juga nggak? Kali mau tiktokan lagi gitu ya? Sorry Silakan. Maaf ya Kak, gelasnya udah berdebu. Coba dia males gak minum. Aduh, bercanda ya Iya, Mbak. tadi Maaf ya. kru kita habis bersih di samping gelas. Bercanda ya Kak. Bercanda Kak. Silakan. Bener dia nggak mau pegang. Enggak sih, Tapi aku mau nanya sama Mbak Marcella, waktu itu Neona sempat ada tiktokan nggak di set? Iya. Oh dia rajin TikTok, aku tuh seruangan sama dia duduk gini. Dia kayaknya dia lagi TikTokan tuh. Dia pakai headphone kan. Jadi kadang aku panggil, sayang, Neona, aku kadang ngomong apa dia nggak denger gitu. Terus dia gini. Ada gue kesurupan banget. Aku bilang, udah dia lagi pendalaman kayak Tapi pendapat kakak apa sih ngelihat anak sekarang yang sering banget, maksudnya rajin banget tiktokan Ya gitu? kalau aku sih salut karena buat aku apa ya kan berani mengekspresikan diri gitu dengan berbagai macam gaya, terus kreatif aja gitu. Nanti ada ini, aku nggak bisa loh suruh TikTok terus akhirnya pas udah terakhir syuting diajak TikTokan nih sama para tiktokers ini, kita kayak mati gaya gitu, kayak kaku gitu, jelek banget hasilnya kayak Beda generasi kita ya Tapi kan? mereka bisa melakukan itu dengan luas dan jadinya lucu kan gitu. Iya. Jadi buat aku ya sesuatu yang baru gitu. Jadi ngeliatinnya buat aku ya lucu aja, aku suka ketawa-ketawa. Terus kelakuan dia apa yang paling lucu, Mbak? Waktu di set, ada nggak kelakuan yang paling lucu? Enggak, kalau dia paling lucu cuman kalau pas lagi TikTok TikTokan. itu sendirian. Jadi aku suka ngeliatin dia. Mungkin dia nggak sadar kalau diliatin kan gitu. Entah kadang depan kaca, entar kadang depan suka refleks di nari kursi, sendiri. gitu, nari-nari sendiri ini. Entar ya aku dari belakang gitu kan ngeliatin, tadi dia goyang-goyang gitu. Misal aku udah ini nih, udah tinggal take, terus lagi nunggu set, misal aku bisa yang tanpa aku sadar tuh aku nari-nari kayak zoning out gitu loh. Padahal nggak ada musiknya dan Nggak nggak ada, HP. tapi dari kecil aku emang kayak gitu. Pernah aku pas umur berapa ya, 4 ya, lagi di Singapura, di Takashimaya ada kaca gede gitu, terus ada lagu, terus aku nari sendiri. Mama papa aku lagi pada belanja kan, lagunya udah stop, terus mereka tuh udah ngajak aku, ayo nih pergi, aku nggak denger. Jadi aku pas mereka udah keluar dari tokonya itu, udah lumayan jauh, mereka baru sadar, aku masih di depan kaca. Masih nari-nari. Iya. Terus pas mereka lihat, mereka balik panik kan. Aku masih nari, tapi nggak ada lagu. Ya, Jadi di depan kaca aku nari-nari sendiri gitu.
Ih, sumpah aku kalau jadi temen dia serem banget Bu. Tiba-tiba nari gitu Lagi kan. Jadi horor. Gue sih kamu mikir nggak? Ini Terus narinya Iya kan? Kayak gitu. Oke, kita main game yuk Bu. Ayo kita main pernah nggak pernah. Oke. Boleh. Maaf Ini ada propertinya, nanti tolong dijawab kita dengan tinggal apanya ya. Udah kita semprot tadi ya kan. Nggak apa-apa bisa kucing. Kamu sih nggak bisa ke kamar sama Iya Bu, Mama, nggak Kak? bisa. Iya, bisa. Berarti kalau ngelihat kamar mandi basah risih juga ya Kak? Aku pasti aku keringin sih. Sama kayak Rina Nose Bu kayak gitu. gitu juga. Ribet buat ambil diulap, ambil kering Bu. Gitu. Hair dryer bukan buat rambut, buat kamar keluarga. Ampun deh. Lumayan sih ya, listrik habis ini. Oke, yang pertama, pernah nggak pernah pura-pura ketiduran pas meeting atau acara resmi? Nggak pernah ya, profesional banget. Iya, biasa pejabat tuh Bu, pejabat di Konoha. Lagi itu lagi meeting tidur gitu kan. Online school sih. Yang pas pandemi. Itu kayak semua orang nggak sih? Yang soal wifi-nya mati gitu. Pas iya. masih zaman-zaman Zoom ke sekolah. Neona, ini jawabannya apa Bu? Iya. Atau lagi apa ketiduran off cam kan nggak boleh off cam kan? Terus pas on cam cuman jidat doang. Iya. Harusnya aku taruh kaca di depan jadi semangat kan ya Bu ya. Sambil joget-joget zoom gitu. Bisa. Oke, pernah nggak pernah ngeliatin sampai puluhan kali instastories yang sudah diposting? Puluhan kali. Selalu deh kayaknya. Sering gitu, abis di-upload, diliatin terus gitu. Nggak pernah kamu Iya, ini kan lintas generasi ya. Gen Z. Ih tadi gue angle sebelah mana nih gitu ya? Bukan, biasanya viewersnya. Siapa Oh, yang nanya? iya, Siapa iya. yang like, siapa yang reply gitu-gitu. Iya mantan gue nggak ya? Oke, berikutnya. Pernah nggak pernah salah kirim chat ke orang padahal lagi ngomongin orang tersebut? Ih, ini sering. Astagfirullahaladzim, nih parah. Dari Neona dulu, gimana Neona? Pernah nge-forward, bukan ngomongin sih, tapi lebih ke kayak wah ini orang ngapain gitu, tapi aku ngomongin dia, tapi bukan yang something bad banget. Aku forward ke dia, tapi belum ngomong apa-apa. Iya. Terus dia bilang, lu kenapa forward ke gue gitu? Terus aku bilang, oh enggak nih gue mau reply chat lu yang ini. Padahal kan kalau reply gak usah bengkel. Bisa aja. Iya. Saya lagi gimana nih? Soalnya cepet banget. Enggak, karena aku tuh orangnya sering yang typo kan, gitu. Kalau ngetik soalnya cepet banget. Jadi kadang pernah lagi mau bicara apa gitu karena chattingannya paralel. Terus kok kirimnya ke orang yang harusnya bukan gitu. Aku udah delete duluan. Oh, apa di-delete? Nggak apa-apa, salah kirim gitu. Udah selesai. Aduh itu kalau dibaca gimana itu ya Bu? Terus ngomonginnya parah lagi. Aduh ampun. Untung ya, masih aman ya dalam batas aman. Pernah nggak pernah denger lagu galau padahal lagi happy? Pernah ya? Ya biasa aja sih. Sekarang Biasa aja. lagu fotonya galau semua. Iya. Ya. Oke. Pernah nggak pernah ngeblok orang di Instagram? Atau nggak di mana aja sih ya? Ngeblok orang? Di WA atau di mana? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Kayak orang yang kita nggak kenal. Oh iya. Spam. Gitu spam. Atau orang-orang yang tiba-tiba kayak nomor yang gak kita kenal tapi ngomongnya tuh yang seolah-olah kita Aneh-aneh. tahu banget, aneh banget gitu tuh langsung blok. Oh kamu pinjol? Iya Bu. Makasih udah dikasih tahu. Oke, next. Pernah nggak pernah nolak kerjaan yang bayarannya fantastis? Oh my god. Tuh kan kelihatan generasi. Kalau saya juga nggak pernah. Kalau ini pernah Bu, keren banget. Gimana Mbak? Karena Kenapa? Kenapa tuh? Ya karena ada harus hal yang dilakukan di situ yang aku nggak bisa. Iya. Misalnya ada adegan-adegan yang Iya, kakak nggak tertentu bisa lakuin gitu. ya. Gitu atau dari ceritanya yang aku nggak serak gitu. Kalau kamu nggak pernah berarti hajar terus ya kan? Lebih bagus, biasanya kalau kayak gitu lebih cepat maju, lebih cepat makmur. Amin. Kadang-kadang kita terlalu idealis ya. Iya. Ya begitulah gitu kan. Oke, terakhir. Oke. Pernah nggak pernah bolos waktu jam sekolah? Sering. Perbedaannya sangat sangat kontras
gitu ya. Yang satu nggak pernah, yang satu pernah. Coba Neona, ini kamu memang kayaknya anaknya jahil kali ya. Biasa anak kedua, Anak ketiga aku. kayak gitu. Jadi kamu waktu itu bolos. Adikku juga gitu. Iya pernah pas SMP, terus awal-awal SMA juga. Kan aku baru kelas 2, baru banget masuk minggu ini kan. Iya. Karena kerjaan. Enggak, kalau lagi ada acara di sekolah atau rangkaian acara yang aku nggak mau ikut ya aku sama teman-teman aku cabut banget. Oke. Kalau Mbak Marcella, Kalau aku tuh memang enggak sih, memang Enggak. lumayan disiplin. Jadi aku memang papaku tuh sangat strict gitu kan. Mamaku juga lumayan gitu. Mamaku tuh juga tadi tuh mau cerita privilege itu ya. Privilege itu sampai kalau kita mau menghafalkan sesuatu di sekolah tuh, kalau kita mau ujian kan dikasih, pasti kan banyak ya hafalannya tuh, kalau sama mama harus hafal kayak satu buku. Tapi dan galak banget ngajarinnya, tapi galak gitu ya. Tapi sampai sekarang tuh alhamdulillah keterusannya kita jadi kayak gampang hafal, maksudnya ngafalin skrip tuh jadi kayak nggak terlalu kesusahan gitu. Nah cuma memang kalau untuk bolos aku memang enggak, karena aku udah komitmen. My parents di sekolah, aku memikirkan ya dia udah memberikan kita sekolah yang baik sebisa mungkin. Ini bukan ngomong, tapi dari kecil tuh kebetulan aku kayak enggak, aku nggak bolos sayang gitu. Takutnya kayak ntar ketinggalan atau apa gitu. Mana sekolah? Kalau jam belajar enggak sih, enggak cabut, paling Klarifikasi. benar. Sini kayak aku pura-pura aja gitu. Sumpah aku kalau lagi jam belajar, aku jam belajar masuk kok, tapi paling telat 30 menit, 40 menit. Telat 30 menit. Enggak apa-apa, masuk. Iya, tapi kalau lagi ada rangkaian acara yang sebenarnya harus kita ikutin, tapi nggak mau ya baru deh. ya udah. Enggak, padahal dia bolos Zaman dari awal. angkatan aku dulu ada ngetren namanya cabut kan. Iya, cabut. Ada Iya, istilah cabut. cabut Cabut nyawa. cabut gitu kan. Sampai sekarang tahu itu. Oh, berarti Kamu gitu dia yakin. cabut. Tapi Nah, kalau itu aku sekarang- nggak pernah ikutan pokoknya kalau bagian cabut. Kalau sekarang singkatannya CAPS. Capsiok. Iya, capsiok. Kane nih Bray gitu. Kane tuh enak gitu. Iya, benar-benar. Ngomong-ngomong sekolah, kita kasih pertanyaan lagi, Bu. Kita tes. Yang mana yang bolos, yang mana yang enggak. Aduh, Di udah sini ketahuan nih, bisa ini ketahuan. Belnya buat apa? Ini belnya untuk Cepet-cepetan ya? dipencet. Kita cepet-cepetan. Rebutan ya. Rebutan ya. Jadi kalau ya. pertanyaan Gen Z pasti. Enggak. Bunyi nggak sih kalau ditaruh di situ bunyi? Oh, ya, aman oke. ya. Oke. Aduh, takut nggak deh. nih? Tegang Siap nggak? ya? Kalau aku sih udah pasti cepet banget jawab ini mah. Kamu punya jawabannya. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi ini adalah games lintas generasi, ya kan? Jadi kita akan kasih pertanyaan pengetahuan umum. Nanti kalian harus berebutan jawabnya. Yang paling cepet itu yang menang ya. Menang dapat hadiah apa? Dapat apa? Dapat hadiah apa, Mbak? Hadiahnya apa ya, Bu? Teh kotak. Boleh. Tapi bulat bentuknya ya. Oke. Yang pertama, sebutkan ibu kota negara Irak. Aduh, kok lupa ya? Caps aja yuk. Ini anak aku lebih pintar bisa langsung jawab. Sumpah. Anak-anakku tuh lebih pintar semua hafal tuh namanya ibu kota. Lupa. Lupa. Oke, kita next ya. Jawabannya Adalah Baghdad. Iya Allah. Baghdad. Oh iya. Oh my god. Oke, next ya. Jika artis ini mah gampang nih. Jika artis Instagram disebut selebgram, kalau artis dari YouTube disebut YouTuber. Gen Z. kurang cepet banget. Iya. Oke, next. Berawalan F juga. Apa nama media sosial yang sempat booming sebelum Facebook? Tuh. Ini sebelum Facebook. Aku tahu. Apa kan? Twitter. Lucu kan? Aku gak ada kerjaan kalau kamu lucu. Gak tahu. Mbak Marcella pasti bisa. You can do it. Come on. Sebelum Facebook. F juga. F juga. Ayo Mbak, pasti bisa. Kan adanya Twitter dong. Sebelumnya. Friendster. Itu sebelum Facebook ada.
sama kayak Facebook, Twitter gitu ya Bu ya? Mirip Sama. Facebook lah kayaknya. Oke, next ya. Apa singkatan dari istilah slang gamon? Sanggamon. Iya, slang gamon. Gamon. Apa sih gamon? Slang. Nggak bisa move on. Wih, Sumpah aku nggak tahu itu dan ya nggak kan pernah dengar. Kak, Gen Z. Iya. Enggak. Kamu pernah dengar Friendster nggak? Enggak. Itu bener generation gap. Iya. Oh my god. Ini terakhir ya. Oke. Film horor yang identik dengan lonceng ibu. Pengabdi Setan. Friendster jawabannya. Oke. Sudah selesai. Berapa poinnya tadi? adalah Seru ya, main game sama dua generasi ya Bu ya. Seru ya Seru ternyata. banget loh. Tapi ngomongin soal Irak film kebangetan deh. horor, iya Irak tadi ya lupa ya. Kebangetan banget deh. Itu sebenarnya untuk Mbak Marcella ini ya pertanyaannya. Tapi ada nggak sih perubahan-perubahan khusus untuk Mbak Marcella ya? Karena apalagi tadi sempat main film udah dari lama banget. Perkembangannya sekarang perbedaannya tuh apa aja sih yang dirasa dari zaman dulu main film sampai dengan sekarang? Mungkin itu pertanyaannya lebih cocok kalau ditanya ke my mom ya. Tapi Karena kan mungkin nemenin juga kan ya? iya, cuman artinya kalau dari zaman aku main, aku tuh kan lumayan telat sebetulnya mulainya. Kan aku kan tidak memulai dari yang sangat muda. Aku tuh baru mulai main film tuh SMA sudah tadi ya. 3 SMA menjelang kuliah gitu. Karena dulunya kan emang nggak mau kan. Iya. Nah kalau dilihat sampai sekarang, aku melihat mungkin lebih ke percepatan ya, proses persiapan film gitu, yang lebih cepat gitu. Kalau dulu zaman mama mungkin dalam konteks digitalisasinya itu udah sangat beda. Kalau dulu semua pakai pita film, sekarang sudah berkembang ke dunia digital. Tapi aku sempat merasakan producing dan main masih pakai pita can. Oh ya. Jadi kita masih ada copy A, copy whatever gitu. Aku masih ada transisi tuh, sempet transisi, terus kemudian ke digital. Nah itu memang beda rasanya. Kayak rasa tuh gini, kita tuh dulu mau take dikatakan sampai action itu tuh lebih deg-degan. Karena kalau digital tetap kita pasti memberikan yang terbaik, tapi secara psikologi itu kita tahu kan lebih mudah untuk diulang gitu. Jadi those little things itu ada sedikit pengaruhnya gitu. Dan tapi terus kemudian mungkin secara visual udah pasti sekarang ini dengan CGI dan lain sebagainya ya, teknologi pendukung daripada film itu yang sudah lebih berkembang. Tapi jadi secara visual tuh pasti akan lebih kaya. Kita peningkatan visualnya itu lebih baik, lebih bagus gitu ya. Film kita kayaknya gambar-gambarnya juga udah lebih layak lagi untuk di jalur internasional, tidak hanya Indonesia. Tetapi roh bercerita, dramaturgi, aku nggak bisa bohongin, kita memang masih belum 100% kita semudah itu menemukan skrip yang benar-benar bagus. Tapi kalau kita nonton zaman-zamannya film Teguh Karya dan lain sebagainya, ini bahkan bukan zaman aku, sejauh sebelum aku lagi, itu kan film itu lifetime. Kita nonton dulu sampai kita nonton sekarang tuh masih bisa. Masih ini ya? Masih relate, itu masih bagus. Nah itu yang nggak mudah ditemui gitu. Jadi kalau itu bisa bersatu padu, visual yang sekarang dengan tren yang sekarang, dengan story, dramaturgi yang kuat, pasti kan akan jadi lebih keren lagi film kita. Gitu. Tapi boleh dong ceritain kalian berdua lagi ada proyek apa film sih? apa? Film apa ini? Tadam! Sihir pelakon. Sihir pelakon. Ceritain dong. Parah. Lisa Mariana jadi dulu ya. Mohon maaf ya. Ini filmnya tentang apa sih? Boleh diceritain nggak? Ada pelakornya berarti? Ada. Pasti. Jadi ini tuh film dari kisah nyata. Film ini cerita ini tuh kejadian di tahun 2002, di mana ada keluarga yang harmonis banget. Terus mereka deket banget sama satu sama lain. Terus tiba-tiba suatu hari papanya itu izin untuk dinas 2 minggu ke Palangkaraya. Terus ternyata mereka nggak sadar, terus mereka baru disadarin sama tetangganya kalau papanya ini tuh udah 1,5 tahun loh nggak balik-balik. Tapi sekeluarga itu nggak ada yang sadar. Terus ternyata mereka tuh kena gendam. Kena pengaruh. Sihir itu namanya Gendam Ratu Pandito. Iya, Sabdo Pandito. Sabdo Pandito Ratu. Jadi Pandito Ratu. bapaknya itu
kirim ke keluarganya, tapi bapaknya sendiri pun juga dikirim sama si pelakor biar dia lupa. Yang kirim ke keluarga, semua yang kirim ke semua sebenarnya si pelakor itu Si sih. pelakor itu ya. Tapi bapaknya ujung-ujungnya dia juga Akhirnya dia berikut serta gitu ya. Terpengaruh. Wah keren banget nih Bu filmnya Bu. Ada ininya nggak Bu? Kita trailerin dulu ya. Keren banget film. Aku bayangin kamu yang dibalik itu loh. Itu bikin adegan baliknya gimana sih Bu? Jadi aku dipakai apa sih namanya? Ini behind the scene-nya. Oke, nanti kita nonton aja Bu. Ada pokoknya aku dipakein ke apa sih namanya? Jangan diceritain itu, kamu langsung set gitu kan. Iya, udah. Jungkir deh Yang penasaran kayak aku langsung aja nonton ya. Ini tanggal berapa sih? 24 Juli kita premier. Bener kan? Terus 31 Juli kita tayang. 31 Juli. Serentak di Pertanyaan bioskop. juga satu lagi. Itu rambut siapa yang keluar dari mulutnya Mbak Mas? Kira-kira disemprot dulu nggak? Gitu kan, semua pada stres tuh. Gimana ya? Akhirnya aku ambil sendiri, semburin air panas dulu. Rambut tuh. Jadinya rambut Tapi ya, intinya itu aku syuting itu tuh sampai aku gemeteran beneran. Saking jijinya gitu. Bener-bener shaking gitu. Itu kakak harusnya ngebayangin, ih sampoan gak ya nih? Tapi kenapa kalian berdua akhirnya mau menerima film ini? Karena ini film yang seru banget. Terus juga pemain-pemainnya tuh pemain-pemain yang udah lama di industri ini kayak Tante Marcella, terus Om Fatir Muchtar, ada Kak Asmara Abigail juga, terus ada Kak Hana Malasan. Ada Kak Hana Malasan. Terus alur ceritanya seru sih. Maksudnya walaupun banyak film-film horor di Indonesia, tapi aku rasa ini nggak cuman sekedar film horor, tapi sedih banget. Banyak pesan banget buat keluarga-keluarga di luar sana sih. Kalau aku memang sudah lama sekali nggak ngambil film horor karena memang hampir lumayan lama menghindari sebetulnya. Tapi ketika tawaran ini datang, itu aku ketika diceritakan first yang buat aku tuh mendengarkan karena ini based on true story. Ketika ini based on true story, terus aku coba ngelihat apa yang diceritakan Vita gitu kan, sampai akhirnya kita ketemu Vita yang asli. Dan buat aku it's a painful experience gitu. Dan aku yang tadinya nggak percaya ada hal-hal seperti ini terjadi di dunia ataupun khususnya di Indonesia gitu ya. Aku gila, emang ini beneran ada gitu. Ya jadi dari situ menurut aku ya these things perlu di spread gitu lebih luas lagi, bahwa ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi awareness for all of us as a woman, as a mother, as a child gitu kan, sebagai anak. Dan ini bukan hanya sekedar horor yang nakut-nakutin, tapi memang ada cerita, ada drama, kehidupan di situ khususnya untuk sebuah keluarga yang dalam ceritanya yang bisa jadi pengingat ataupun pelajaran sih buat kita semua. Wow, nggak sabar pengen nonton ya. Nggak sabar buat 30 Juli ya. 30. Terus juga fun fact, ini sebenarnya si ilmu ini masih ada sampai Hari ini. Sampai hari ini tuh masih ada. Terus di YouTube ya kalau nggak salah tuh banyak, maksudnya kayak ilmu-ilmu tentang itu tuh maksudnya banyak. Sabdo Pandito itu. Jadi sampai sekarang masih banyak dipakai juga. Iya, masih ilmu banyak itu. dipakai. Jadi itu kayak bagian dari kultur Iya. kita ya. Kan ini cerita-cerita kayak gini nggak semua negara pasti punya ceritanya masing-masing nih. Dan ini yang versi Indonesia. Dan sebenarnya kekuatan sihir ini tuh untuk bikin si pasangan lupa sama keluarganya. Seremnya. Jadi nggak sabar pengen nonton. Nanti kita nonton bareng ya. Nonton ya, bayarin dong pasti. Iya dong. Jadi kalau ada kejadian seperti itu jangan langsung dicap, oh dia meninggalkan, siapa tahu dia kena gedung. Iya benar. Amit-amit ya, jangan lama ya. Oke, kita nggak sabar nama filmnya. Tadi apa namanya? film Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. 31 Juli. Juli di bioskop. Nggak sabar, oke. Sukses
Amin ya. Terima Thank you so kasih. much for coming. Terima kasih Kak Leona. Sampai ketemu Sukses di terus. Air Show berikutnya. Bye. Bye.